adalah etika dalam berpacaran. Apa temanya? Apa teman-teman temanya? Apa Kak Stephen temanya? Etika dalam berpacaran. Oke, kita buka 1 Korintus 13. Jelas suara saya nggak teman-teman? 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Oke, saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, yang tidak cemburu, yang tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Oke, yang pertama, yang tidak melakukannya yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oke teman-teman. Bang, kenapa tema hari ini etika dalam berpacaran? Kenapa teman-teman saya membawakan tema etika? Karena kalau dalam sebuah hubungan pasti ada etika, betul? Amin. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau yang sudah punya pasangan, harus memiliki namanya etika. Amin. Apa itu etika? Etika artinya kesopanan santun. Amin. Dalam sebuah hubungan. Gini ya, kita sebagai cowok, contoh cowok, jangan takut sama cewek. Tapi bukan gini ya, kita sebagai cowok harus menghargai. Amin. Bukan takut. Ada cowok gini. Oh, gini karena pelayanan. Saya takut Bukan gitu teman-teman. Kita sebagai cowok harus memiliki namanya menghargai. Amin. Bukan takut teman-teman. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, banyak cowok-cowok yang takut sama pasangannya. Kenapa? Karena pasangannya tegas. Amin. Dibanding kita. Demikian cewek. Cewek itu harus menghargai wanita cowok. Amin. Dan juga tegas juga, boleh tegas. Tetapi memiliki etika. Amin. Kenapa saya bisa bertumbuh, berbuah? Karena saya memiliki etika. Amin. Kalau misalnya pasangan saya bilang saya nggak mau. Amin. Jadi gini, kenapa tema hari ini etika dalam sebuah pacaran? Kenapa? Etika dalam pacaran yang sehat dibangun karena kasih yang benar, bukan karena keegoisan atau posesif. Amin. Gini teman-teman, kita dalam sebuah hubungan itu pasti memiliki kasih yang benar. Apa itu kasih yang benar? Kasih dari Tuhan. Amin. Bukan karena egois atau emosi. Amin. Contohnya, jangan memaksa kehendaknya atau mengontrol pasangan. Teman-teman, kita dalam sebuah hubungan, khususnya wanita dan laki-laki, jangan memaksa. Kalau emang kagak bisa, ya nggak bisa. Amin. Atau mengontrol pasangan, itu nggak boleh. Pasangan yang sehat harus seimbang. Amin. Sejalan, mendukung. Amin. Nah, kenapa bang tema hari ini etika? Karena banyak anak-anak muda sekarang takut sama pasangannya, meninggalkan Tuhan karena pasangan. Betul? Betul nggak? Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki namanya etika. Amin. Pasangan yang baik itu adalah saling mendukung, bukan mengatur atau posesif. Amin. Atau memaksa kehendaknya. Kenapa saya bisa bertumbuh? Karena saya memiliki prinsip. Amin. Orang yang memiliki prinsip, ada orang yang tegas. Tetapi orang yang tidak mempunyai prinsip bisa diatur sama pasangannya. Amin. Atau dikontrol. Kalau sudah dikontrol pasangannya, mohon maaf, apa-apa gini. Iya sayang, saya dalam. Tahu dalam nggak? Nurut. Monggo. Tapi orang yang dewasa sebagai cowok yang mengatur atau mengontrol. Amin. Bukan karena gini ya, saya bukan takut sama pasangan saya, tetapi saya menghargai. Amin. Beda takut sama menghargai. Tapi kalau udah nggak di luar batas, mohon maaf, saya bisa tegas. Amin. Tegas apa? Dalam kasih. Tapi kalau sudah takut sama pasangannya dikit-dikit, ya siap sayang. Contoh, sayang beliin makanan, siap bos, laksanakan komandan. Jangan kayak gitu teman-teman. Ingat,
kalian masih pacaran, kecuali udah hubungan, kalau udah suami istri, saling menghargai. Amin. Jadi etika itu penting bang, penting. Kenapa? Karena dalam sebuah hubungan tanpa etika, hidup kalian akan dikontrol sama pasangannya. Amin. Makanya malam hari ini kita membawakan etika. Nah, itu contoh pertama adalah jangan memaksa kehendak atau mengontrol pasangan. Itu yang kedua, fokus kepada pemberian, bukan menuntut. Kita fokus apa yang dikasih pasangan kita, bukan menuntut. Contoh gini, Kak Lince beli ini. Contoh ya, contoh pasangannya namanya Tiop, Alis apa ya, Des apa ya, Riko. Jangan Rika, bukan, jangan apa ya. Oh, si itu aja lah. Jeffrey. Bukan ngontrol teman-teman, tetapi bukan menuntut, tapi apa yang dikasih pasangan kita itu yang terbaik. Amin. Tetapi kalau menuntut begini, contoh cewek, contoh kalian ceria gini, sayang begini, menuntut, itu jangan teman-teman. Jadi gini, ada waktu kebersamaan, ada waktu untuk berdua, ada waktu untuk sendiri. Amin. Karena ini ya, dalam sebuah hubungan itu ada namanya keseimbangan. Ada waktu untuk teman, ada waktu untuk orang tua, ada waktu untuk pasangan. Kenapa dalam sebuah hubungan ada yang putus? Kenapa? Karena egois. Amin. Tetapi kasih dari Tuhan tidak boleh kata menuntut. Amin. Ada memiliki etika. Oke? Seringkali dalam hubungan kita banyak masalah atau putus karena tidak memiliki etika dalam pacaran. Teman-teman, ternyata etika itu penting kan? Gini ya, kita bukan takut karena wanita. Untuk khusus cowok nih, kita bukan takut karena wanita, bukan, tetapi menghargai. Amin. Beda takut sama menuntut, atau dibilang sekarang anak-anak muda sekarang apa? Budak cinta. Amin. Etika itu sangat penting teman-teman. Tapi intinya gini teman-teman, kalau kalian memiliki etika dalam pacaran, harus memiliki namanya jangan menuntut, tapi mendukung. Amin. Contoh, Kak Ian sama Kak Maida berpasangan, mendukung. Kak Ian mau apa, Maida juga mendukung. Kak Ian juga mendukung Maida. Amin. Banyak. Go. Hah? Tolong jaga sini kok. Iya. Gua mau. Bentar teman-teman, aku disuruh jaga depan dulu bentar. Oke? Ini banyak sini itu kan. Iya. Itu juga ada sih di pojokan lagi. Malam ini kita belajar teman-teman. Malam ini kita belajar. Oke? Malam ini kita belajar teman-teman. Dalam sebuah hubungan ada namanya etika. Amin. Mana ya? Kita gini ya, saya bukannya sok pinter, gak ada manusia yang pinter. Amin. Tapi tiap proses yang Tuhan kasih, kelihatan nggak mata saya? Mohon maaf ya, saya di luar. Pasti memiliki etika. Amin. Malam ini kita belajar, kalau hubungan yang kita lenggang, kita harus memiliki etika. Amin. Memiliki etika dalam pacaran, karena kebahagiaan dalam hubungan pacaran bukan karena egois, tetapi kebahagiaan yang sejati mulai dari proses kesabaran. Bilang kesabaran. Amin. Gini ya, kalau pasangan kita cerai, iya sayang, iya. Amin. Gini ya teman-teman, banyak kita gini ya, oh pasangan saya takut sama saya. Bukan takut, tapi menghormati atau menghargai. Amin. Nih ya, apa ciri-ciri yang ciri-ciri orang yang memiliki etika dalam pacaran? Ada ciri-cirinya teman-teman. Yang pertama adalah sabar terhadap pasangan. Contoh Kak Ian sabar banget menghadapi Kak Maida. Sampai iya. Oke, gini teman-teman. Orang sabar itu dalam pacaran itu tidak cepat marah sama pasangannya belum sempurna.
Ingat teman-teman, kita tidak sempurna. Artinya kita harus menghormati, menghargai. Amin. Kalau kita udah sempurna, ya boro-boro menghargai. Ya begitulah. Aku nggak bisa menjawab, diri kalian yang tahu. Amin. Tapi gini teman-teman, kenapa kita jangan cepat marah? Gini ya, contoh Katiopan. Contoh ya Katiopan, Kamega. Katiopan, begini. Bukan takut sama Kamega Katiopan, tapi menghargai. Amin. Menghormati. Demikian aku. Aku bukan takut sama pasangan saya, tapi saya menghargai. Amin. Ingat, apa yang Tuhan kasih di dalam hidup kita, kita harus hargai. Amin. Jangan ketawa. Oke. Yang kedua, itu mampu menunggu waktu Tuhan dan proses pertumbuhan pasangan. Gini ya, pasangan yang sempurna itu nggak ada teman-teman, tetapi pasangan yang mau belajar, saling melengkapi itu ada. Amin. Makanya ingat, ketika kalian mendapatkan pasangan, jangan dituntut, tapi menghargai. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah murah hati dan suka memberi. Gini ya, suka memberi ini bukan gini ya, bukan pulsa teman-teman, bukan pulsa. Ya, memberi itu dalam apa? Dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Amin. Bukan tiap malam, sayang, I love you sayang, bla 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 bla. Bukan teman-teman. Atau enggak gini, mami papi, semangat ya kerjanya. Bukan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa. Amin. Doakan pasangan kalian. Ya termasuk saya dulu bucin. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena gini ya teman-teman, pasangan yang serius mengontrol waktu. Amin. Kita sebagai cowok harus bisa mengatur, bukan takut. Amin. Tapi kalau sudah takut, udah bucin, pasangannya bilang, jangan tidur. Iya sayang, temenin dah sampai pagi. Aduh ngantuk, besok pagi. Bener nggak? Ada waktu untuk kita teleponan, ada waktu untuk PC-an. Amin. Mohon maaf, saya tegur teman-teman, biar kalian tahu. Nggak marah kan kalau saya tegur? Oke, tidak pelit dengan waktu. Tidak pelit dengan waktu. Amin. Gini, walaupun sibuk apapun, chat aja gini. Walaupun gini ya, contoh Kak Ian sama Kak Maida. Gini contoh manggilnya, halo my baby suati suti. sorry. Halo my baby suti. Jangan kayak gitu teman-teman. Kalau nggak gini, sayang, aku lagi kerja, tolong jangan ditelepon. Amin. Boleh teleponan, tapi ada waktu. Amin. Yang kedua, perhatian. Contoh lagi, Mega sama Tiopan. Contoh gini, sayang, kamu lagi sakit ya? Oh, iya. Ya udah. Gini, nggak usah gini. Kita gini ya teman-teman, bukan PC bobo ya, bukan ya. Tapi gini, sayang boleh nggak aku doakan? Bener nggak? Jadi gini teman-teman, aku bukan marah sama kalian, tapi aku sebagai pembina pasti kasih yang terbaik. Amin. Ian, jangan makan Ian. Tahu nggak teman-teman? Gini. Dan kasih. Amin. Kasih. Contoh nih, Kak Christine dan Kak Ronald. Kasih. Ya, siap. Kalau orang Ono kan bilang, siap ASEANku. Amin. Jadi gini, kasih itu bisa melampaui perhatian, bisa melampaui kesetiaan. Amin. Kasih itu bukan karena egois, tapi perhatian.
Amin. Nah, ini yang paling aku nggak suka. Tidak cemburu secara tidak ada lagi poin contoh kedua. Rela membantu tanpa berharap balasan. Contoh. Kak Ian sama Kak Maida lagi. Contoh gini. Sayang, aku beliin lipstik ya. Itu, teman-teman, cowok yang bertanggung jawab harus rela memberi. Amin. Bukan saat putus gini, mana lipstik saya, begini. Amin. Harus ikhlas. Amin. Yang ketiga, yang penting adalah tidak cemburu secara tidak sehat. Contoh Kamega sama Kak Tiopan. Contoh gini, tiba-tiba dan telepon. Ada cewek lain telepon Kak Tiopan. Halo? Iya. Kan tiba-tiba Kamega marah-marah. Bla 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 bla. Itu nggak boleh, teman-teman. Tapi tanya, ada apa? Gini ya. Jangan ketawa, semua kena. Pasangan yang sehat menegur secara etika, bukan overthinking. Amin. Nah, poinnya adalah memiliki kepercayaan, tidak curiga terus-menerus. Gini teman-teman, contoh Kak Tiopan, cemburuan terus sama Kamega, telepon sama siapa aja nggak boleh. Contoh ya Kak Tiopan, itu nggak boleh teman-teman. Kamega juga punya kebebasan. Amin. Semua pasangan punya kebebasan, jadi berhak siapa aja yang nelpon. Amin. Kita lanjut. Harus memiliki namanya kepercayaan, teman-teman. Aku mau tanya, Kamega sama Kak Tiopan saling percaya nggak? Kamega sama Kak Tiopan itu setia? Kak Tiopan setia? Percaya kan? Makanya saling percaya. Nah, ini yang paling susah nih. Aku paling males nyebutin. Menghormati privasi pasangan. Gini teman-teman, dalam sebuah hubungan ada namanya privasi atau sendiri. Amin. Tapi kalau dalam hubungan, sayang, begini. Contoh ini namanya Joko dan Ulan. Joko, begini. Amin. Kita punya privasi. Amin. Tapi teman-teman, sebagai privasi kita, ya kita sharing lah sama pasangan kita. Betul nggak? Ingat, keterbukaan awal dari pemulihan. Kalau kalian nggak jujur sama pasangan kalian, mohon maaf, pasangan kalian tidak akan percaya. Amin. Kalau udah bohong, mohon maaf, pasangan kalian tidak percaya. Nah, tidak sombong atau merasa lebih baik. Teman-teman, gini ya, contoh lagi saya mengambil Ian dan Maida lagi. Ian dan Maida. Kita ambil contoh. Tidak terasa lebih rohani, lebih benar, atau lebih layak. Teman-teman, semuanya sama. Jadi, semuanya seimbang. Amin. Terus, mampu mengakui kesalahan dan belajar dari pasangan. Kita mampu belajar dari kesalahan. Contoh, pasangan kita nggak beres. Kak Maida tegur Kak Ian. Kak Ian nggak boleh kayak gini. Pelayanan bertanggung jawab. Amin. Hal sederhana. Ini banyak teman-teman. Jadi aku persingkat aja ya. 4 poin aja. Bagaimana caranya hubungan pacaran kita, etika dalam hubungan? Yang pertama, sabar dalam proses pertumbuhan, apalagi ederan. Aduh, pasti ya udahlah, selingkuh aja udah, nggak apa-apa, kata temen-temennya. Apalagi gini, contoh ya, Kak Tiopan sama Kamega. Gini, temennya contoh namanya. Kan ini Tiopan, temannya namanya Bayu. Kak Tiopan, udahlah selingkuh, Kamega kan jauh. Itu nggak boleh teman-teman. Contoh. Tapi nggak ada kan namanya Bayu di sini. Yang namanya Bayu minta maaf. Gini ya. Kasih itu sabar, oke? Jangan menuntut pasangan untuk berubah cepat. Ingat teman-teman, pasangan kita bukan Power Rangers.
tapi pasangan kita manusia, jadi butuh proses. Amin. Gini, artinya, artinya kita harus hormati waktunya, masa depan dan pertumbuhan iman masing-masing. Kita harus hormati. Amin. Yang pertama, waktu, masa depan dan pertumbuhan rohani. Kita harus hormati dan hargai. Amin. Contoh yang kedua. Nah, poin kedua adalah murah hati dan tidak egois. Aku mau tanya kalian, sering nggak kalian mengatur pasangan kalian? Jujur aja. Aku mau ambil contoh Maida dan Yopan lagi. Maida dan Ian lagi. Contoh gini, Kak Maida udah sabar, tiba-tiba Ian gini, sayang, begini dong. Selalu memberi perhatian. Sayang, kamu cantik dah, kamu baik dah, kamu beginilah. Amin. Perhatian, pengertian gini, sayang, kamu udah makan belum? Udah baca firman belum? Dan waktu, selalu kabarin, sayang, kamu lagi di mana? Gini, kalau aku manggil pasangan aku gini, sayang, kamu lagi di mana? Kamu lagi ngapain? Kamu udah makan belum? Kamu udah baca firman belum? Aku nggak pakai sayang, kamu. Amin. Karena gini ya, dalam sebuah hubungan, aku nggak pernah pakai kata sayang. Kenapa? Untuk nanti suami saya, istri saya nanti. Amin. Kita lanjut teman-teman. Tidak menuntut terus, tapi rela berkorban. Teman-teman, ingat, pasangan kalian rela berkorban. Bukan gini ya, contoh Kamega sama Katiopan. Katiopan gini, Kamega gini, sayang beliin itu dong. Apa namanya, buat cewek namanya apa Kamega? Alat kecantikan dah, pokoknya alat kecantikan, lipstick dan bagiannya. Sayang beliin lipstick dong. Jangan menuntut, tapi apa yang dikasih Katiopan diterima. Amin. Yang ketiga, tidak cemburu dan tidak mengontrol. Sering kita emosi kan? Ngerti nggak? Sering kita emosi. Sayang begini. Nggak pakai titik, nggak pakai koma, tiba-tiba nablak. Nah itu nggak boleh. Tidak cemburu. Tidak boleh terlalu cemburu. Karena gini ya teman-teman. Karena kita masih pacaran, bukan hubungan suami istri. Amin. Jadi ada batas-batas kita mengatur. Dan juga nggak boleh banyak mengatur, mengontrol. Itu juga nggak bagus. Tapi seimbang lah. Amin. Percaya pasangan, jangan mudah curiga. Aku mau tanya dari Kamega. Kamega sering curiga nggak sama Katiopan? Jawab dong. Jujur aja. Nggak apa-apa. Udah pasti jawabannya iya. Kenapa? Karena kita manusia. Amin. Tapi kita sebagai manusia punya mengontrol, mempercayai. Gini contoh, Kak Christine sama Kak Ronald selalu percaya. Kamu lagi di mana? Ya udah, nggak usah dibales. Amin. Nah ini kita lanjut. Bentar teman-teman. Jangan mengontrol hidupnya secara berlebihan, tetapi berikannya ruang dan kebebasan yang sehat. Contoh Kak Christine kasih Karona kebebasan buat gini begini aktivitas. Itu yang baik. Amin. Tapi kalau contoh Kamega mengontrol, Tiopan nggak begini, nggak boleh gini. Ingat teman-teman, Tiopan juga manusia, punya hati dan perasaan. Amin. Jadi seimbang. Amin. Halo? Halo. Sama. Halo, lanjut ya. Seimbang. Amin. Yang keempat, tidak sombong dan merasa paling benar. Sering kali kita, sombong banget itu. Atau tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Gini ya, kita boleh ngatur, tapi nggak boleh saling mengatur. Atau gini ya, kalau emang salah, kebiasaan ini banyak kan wanita. Gini teman-teman, wanita selalu benar, betul nggak? Ingat teman-teman, wanita tetap salah, tetapi situasi dan kondisinya. Amin.
Atau gini teman-teman, jangan merasa lebih rohani atau lebih penting dalam hubungan. Ingat teman-teman, semua manusia seimbang. Jadi kita kalau emang salah ya mengaku. Amin. Jadi gini teman-teman, bertindak sopan dan saling menghormati. Ia melakukan yang tidak sopan, yang tidak melakukan sopan. Kita harus melakukan yang sopan santun teman-teman. Ingat teman-teman, kalau kita menyakiti pasangan kita, sama aja kita menyakiti diri kita. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena pasangan itu adalah satu komunikasi, komitmen. Amin. Ingat teman-teman, mau dibawa kemana hubungan kita? Lanjut. Nah, jaga cara berbicara, sikap tubuh, dan perlakuan yang fisik. Kita harus jaga sikapnya, atau tubuh kita, atau perlakuan fisik. Amin. Kalau kita menghormati pasangan kita, kita harus jaga. Ingat, pasangan kita adalah titipan kita, titipan Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Kita jagai. Hindari kata-kata kasar, hinaan, atau sentuhan yang tidak pantas. Kita harus hindari teman-teman. Supaya kenapa? Supaya hubungan kita lenggang. Nah, ini paling kagak ribet. Tidak mementingkan diri sendiri. Nih, aku mau tanya. Sering kali kan pasangan kita nelpon gini, sayang, contoh Kak Maida sama Kak Tiopan lagi. Kak Maida sama Kak Ian. Contoh gini, sayang kamu lagi di mana? Maaf, saya lagi kuliah. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Tetapi gini, ya mencari keuntungan diri sendiri. Gini ya, saat butuh dicari, tapi kalau nggak butuh nggak dicari. Amin. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Artinya, jangan jadikan pacaran sebagai pelarian, tapi alat pelengkapan emosi saja. Ingat teman-teman, Kak Ian, Kak Maida lagi di kuliah. Tiba-tiba dosen marah. Kamu begini. Tiba-tiba Kak Ian yang kena. Kamu begini. Jangan kayak gitu teman-teman. Ingat, pasangan kalian itu bukan boneka, tapi manusia, punya perasaan. Amin. Prioritaskan apa yang terbaik untuk hubungan bersama, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah gini ya, kita harus prioritaskan hubungan kita. Contoh, kalian udah punya pasangan, kamu harus prioritaskan tujuan kalian apa berpacaran. Amin. Jadi gini, jangan mementingkan diri sendiri. Ini banyak teman-teman, aku bacain sama nama dia. Aku lanjutkan. Apa dampaknya ketika kita memiliki etika dalam pacaran? Dampak yang pertama adalah hubungan lebih sehat dan tahan uji. Dengan kasih yang sabar, murah hati, dan tidak pemarah, hubungan jadi tidak cepat retak oleh masalah kecil. Kenapa kita dalam hubungan sering berantem? Kenapa? Bisa jadi besar. Karena masalah kecil. Masalah kecil diperbesar. Contoh ya, kalian ceria selingkuh sama seseorang. Contoh ya, kalian ceria, tapi diperbesar sama pacarnya. Itu nggak boleh. Amin. Tapi bicara baik-baik. Amin. Pasangan merasa aman dan dihargai, bukan ditekan. Perasaan gini ya, kalau kalian menekan pasangan kalian, itu bukan aman, tapi ditekan. Gini, Kak Ian sama Maida. Aku ambil contoh, Kak Ian lagi sama Kak Maida. Tiba-tiba ditekan. Nggak boleh kayak gini, sayang, begini, gini. Tapi hargai keputusannya. Amin. Yang kedua ada terhindar dari luka emosional dan dosa seksual. Aduh, ngeri nih. Etika membuat kita belajar menjaga sopan santun dan ada batas kekudusan. Kita dalam sebuah hubungan harus ada batas-batasnya. Apa namanya? Kekudusan. Saya lanjut karena ini hubungan yang dibangun atas dasar hormat, bukan hawa nafsu. Amin. Kita harus dalam hubungan rasa hormat, bukan hawa nafsu. Amin. Yang ketiga, membangun kepercayaan yang kuat. Ya tadi yang saya sebutkan, tidak cemburu, menyimpan kesalahan, dan tidak egois.
membuat kepercayaan tumbuh kuat. Amin. Kalau pasangan yang baik, kita harus tumbuh kuat. Amin. Jangan gini. Contoh aku ambil Kamiga sama Katiopan lagi. Nggak boleh begini sayang. Nggak mau. Amin, itu nggak boleh. Tapi harus apa? Sabar. Amin. Pasangan bisa terbuka tanpa takut dihakimi. Kita harus terbuka sama pasangan kita. Jangan gini ya. Ketika ada masalah, baru teleponan grup. Ini pasangan aku ada begini. Langsung dihakimin. Jangan kayak gitu teman-teman. Semua punya privasi. Artinya kita harus hargai. Yang keempat, hubungan dipimpin oleh kasih Kristus. Ketika etika 1 Korintus dijalankan, kasih Tuhan mengalir melalui relasi, itu bukan karena sekedar perasaan, tetapi kuat di dalam Roh Kudus. Amin. Hubungan yang jadi alat untuk saling membangun secara rohani. Hubungan menjadi alat kita kuat. Amin. Nah, ini nih yang bagus di dalam hidup kita. Pacaran jadi di persiapan yang sehat menuju pernikahan. Teman-teman, mau nikah nggak? Mau merit nggak? Makanya kalau orang mau merit, dengarkan. Dengan kedewasaan dalam kasih, pasangan belajar menghadapi konflik kedewasaan. Ya kan, konflik kedewasaan. Gini teman-teman, dalam sebuah hubungan ada pacaran anak-anak, ada yang pacaran ada yang udah dewasa. Makanya dijadiin satu. Jadi konflik. Nanti pas konflik jadi dewasa. Amin. Gitu teman-teman. Bicara dewasa bukan bicara umur. Bicara dewasa, bicara karakter. Amin. Tingkah lakunya. Kelihatan dari buah-buahnya. Hubungan jadi bukan main-main, tapi terarah menuju masa depan yang Tuhan kehendaki. Ingat teman-teman, Kamiga sama Katiopan contoh mau nikah besok. Tiba-tiba gini teman-teman. Ya siap laksanakan. Siap komandan. Komandannya bukan Kamiga, tetapi siap Tuhan. Amin. On fire buat Tuhan. Ingat teman-teman, kita nikah bukan buat manusia, tapi memuliakan nama Tuhan. Nah, yang terakhir nih teman-teman, menjadi teladan bagi orang lain. Nih, kalau kita udah dewasa, hubungan sehat, nggak konflik, itu kita dihargai orang lain, bukan jadi batu sandungan hubungannya atau toksik. Amin. Intinya teman-teman, etika dalam pacaran itu ada penting juga. Jadi ingat, selama pasangan kalian masih ada, hargai, hormati di dalam keluarga, di dalam teman-teman kalian. Amin. Walaupun pasangan kita ya begitulah, nama juga pasangan. Amin. Intinya hargai dan hormati pasangan kalian supaya kalian lenggang dalam pernikahan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Saya minta Kak Stefanus